Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-11 ini dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan tujuan agar peserta didik jenengan semua mulai membuka pikiran tentang adanya sistem hukum dan peradilan dalam dunia internasional ini. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi antar negara pun menciptakan kesepakatan bersama untuk menciptakan hukum di bawah naungan PBB. Terima kasih. Kita lanjut. Hukum internasional ada dua kelompok yang menyatakan hukum internasional publik, atau ada aliran yang menyatakan hukum perdata internasional. Namun setelah kami kaji, ternyata yang dimaksud dalam hukum internasional ini adalah hukum internasional publik yang memiliki arti keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang militansi batas negara yang bukan bersifat perdata, atau keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain, yang diungkapkan oleh Kusuma Atmaja tahun 1999 lalu. Kemudian pernyataan kedua yaitu sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Asas-asas hukum internasional. Dasar-dasar hukum internasional ada 7. Asas utama yang harus ditegaskan dalam praktek hukum internasional sesuai dengan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2625, yaitu yang pertama, setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan, terhadap wilayah dan kemerdekaan negara lain. Tidak boleh semena-menanya. Yang kedua, setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negara-negara lain. 4. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain berdasarkan pada piagam PBB. Kelima, asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. 6. Asas persamaan kedaulatan dari negara. 7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban. Itu asas-asas hukum internasional yang harus dimengerti dan difahami oleh setiap negara. Tidak boleh sebuah negara besar menindas semena-mena negara kecil, tidak boleh. Karena saling melindungi hak-hak masing-masing negara. Sumber-sumber hukum internasional, kalau hukum di Indonesia kemarin sumber hukumnya dari Pancasila gitu, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedang sumber-sumber hukum internasional pada dasarnya sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material
adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. 2. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Bisa dipertegas, dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai yang pertama, dasar kekuatan mengingatkan hukum internasional. Yang kedua, metode menciptakan hukum internasional. Ketiga, tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Atau dalam kata lain, hukum internasional dijadikan hujjahnya dari berbagai negara. Ketika ada konflik, maka ada rujukan agar negara yang berkonflik tadi segera damai. Sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara. Jelas ini mahkamah internasional ya. Perjanjian internasional. Kedua, kebiasaan internasional. Tiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Keputusan pengadilan. Itu jelas. Karena selalu berlaku. Ketika hukum tidak ada, maka harus ada rapat-rapat lagi untuk membahas hukum-hukum yang belum ada. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik. Jelas, kalau subjek itu adalah pelakunya, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Namun, dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional sudah berkembang, yaitu yang pertama subjeknya adalah negara, kemudian tahta suci Vatikan. Dalam artian kan kalau di dalam ajaran Kristen itu ada pemimpin besarnya Romo itu yang ada di Italia itu menjadi hak internasional. Kemudian Palang Merah Internasional. Kemudian yang keempat organisasi internasional. Yang kelima individu. Setiap individu juga memiliki menjadi subjek dari hukum internasional. Yang kemudian kaum pemberontak. Ini secara pasti seperti pemberontak Somalia itu. Kemudian perusahaan multinasional seperti Alibaba dan lain-lain itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Yamaha, Honda itu. Ya, perusahaan multinasional. Kalau organisasi internasional ya seperti FIFA itu. Induknya sepak bola sedunia adalah FIFA. Itu adalah salah satu organisasi internasional. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, teori dualisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Jadi ketika misal contoh kalau di Indonesia pengedar sabu-sabu dihukum mati, sudah itu yang dipakai, jangan memakai hukum internasionalnya. Itu adalah hukum individu negara, tidak boleh dicampur adukkan karena itu hal yang berbeda. Kemudian menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan. Kalau tadi mengatakan berbeda, sekarang ada kaitannya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri menurut
teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional menurut teori ini. Kemudian Pak Guru menggunakan referensi buku pendidikan Pancasila yang ada di perpustakaan sekolah. Yang kedua adalah alamat ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang cukup singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, dan besok kita dijadikan anak-anak yang soleh. Al-Fatihah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bihamdika ila aqwami dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.